بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait petugas imam dan khotib. Petugas imam dan khotib untuk Jumat yang akan datang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Bika Setiawan SPDI MSI. Adapun yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan Jumat kali ini, beliau Bapak Munirul Amin SOC. Untuk muadzin akan dikumandangkan oleh Bapak Muhammad Nurdin. Kepada jamaah, mari kita ikuti kegiatan pelaksanaan sholat Jumat ini dengan hikmat, dengan semata-mata mengharap ridho Allah. Semoga menjadi tambahan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Munirul Amin SOC dan Bapak Muhammad Nurdin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama kalinya kami sampaikan marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kehidupan yang telah kita peroleh sampai dengan hari ini. Nikmat kesehatan yang masih kita dapatkan, nikmat kesempatan yang masih menempel pada diri kita, serta yang utama adalah nikmat iman, Islam dan ihsan yang tentunya menjadi bekal kelak kita hidup di yaumul akhir. Sungguh jamaah sekalian, tanpa nikmat-nikmat Allah tadi, kecil kemungkinan kita bisa berada di tempat ini. Kemarin mungkin saja ada orang yang masih sehat, segar bugar, tapi ketika Allah ambil nikmat hidupnya, maka qadarullah dia sudah meninggalkan alam yang fana ini. Bisa jadi orang masih hidup tanpa sehat, maka sama saja tidak bisa berada di tempat ini. Hidup sehat tanpa kesempatan. Jadi bersyukur kesempatan yang sudah diberikan kepada kita masih berada di zona aman untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Perlu kita syukuri. Juga tentunya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga minimal setiap Jumat kita semuanya diingatkan oleh khatib untuk selalu mengecas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
al-imani yazid wa yanfus. Iman yang naik dan turun ini harus segera kita jaga supaya ketika turun tidak menjadi drop bawah sekali tapi kembali naik, sehingga akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Satu ayat dari surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah kehidupan ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hidup menurut ataupun disebut oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 64 dianggap sebagai senda gurau dan main-main belaka. Jadi mari kita iktibarkan ke dalam suatu kasus ketika misalnya ada perhelatan besar Piala Dunia. Seluruh umat manusia di dunia ini fokus dalam satu titik, yaitu menyaksikan perhelatan Piala Dunia. Hampir separuh energi habis untuk mengikuti perhelatan tersebut, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sampai akhirnya hari H mengeluarkan segenap upaya tenaga, berjuang habis-habisan demi meraih titel sang juara Piala Dunia. Setelah satu tim ataupun satu negara berhasil mendapatkan juara tersebut, apa yang didapat? Satu penghargaan berupa piala ataupun trofi yang diserahkan. Satu kasus ketika seorang anak kecil bertanya, "Ayah, hanya itu toh hadiah yang diberikan pada pemenang Piala Dunia? Kan lombanya, kan kompetisinya lama, sampai berbulan-bulan, beritanya panjang, bahkan 1 tahun sebelumnya sudah dibahas. Tapi ketika klimaks terjadi, hadiahnya berupa piala itu dianggap oleh seorang kecil yang mungkin dari sisi pengetahuan tentang Piala Dunia masih polos. Oh, hadiahnya cuma kecil." Dan benar, kalau kita iktibarkan bagaimana energi orang-orang untuk mempersiapkan itu, melakukan perjuangan dalam perlombaan itu sehingga menjadi seorang pemenang ataukah peringkat kesekian, tapi yang didapat hadiah yang sesaat, kemenangan yang sesaat. Setelah itu kita beralih ke isu yang lain, musnah. Jika saat manusia itu sadar bahwasanya yang ia perebutkan itu memang hanya akan dia nikmati sesaat di dunia, maka seluruh energinya tidak mungkin habis hanya untuk kepentingan duniawi. Hakikat kehidupan memang adalah ajang untuk berlomba dan hanya berburu sesuatu. Tapi ketika sudah didapatkan, maka kepuasan itu hanyalah sesaat. Sungguh hanyalah sesaat. Bagaimana kita mengejar kenyamanan, kenikmatan? Ketika kita pengen bekerja, cari pekerjaan yang benar-benar nyaman, enak. Ketika kita mau bepergian jauh, kita berusaha untuk mendapatkan alat transportasi yang nyaman, yang enak. Bagaimana kita mau pergi ke sesuatu, kita bagaimana cara mengefisiensikan tenaga kita supaya tidak keluar dengan baik. Tapi ketika semuanya sudah didapatkan, maka tubuh kita ini menginginkan kita untuk bergerak. Tubuh ini menginginkan kita untuk mengeluarkan keringat. Maka orang yang sudah mendapatkan level kenyamanan kadang malah pengen berusaha keras untuk bagaimana dia bisa badan ini menjadi sehat. Akhirnya memaksakan diri untuk berolahraga, gym dan sebagainya. Yang padahal olahraga, bersepeda ataupun angkat beban berat dan sebagainya itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai buruh-buruh kasar. Maka kehidupanlah seperti itu. Jadi jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dalam surat yang lain Allah pun berfirman, surat Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sungguh benar, kalau kita hidup di dunia ini hanyalah memang kesenangan yang menipu seakan-akan untuk kita. Karena ketika kelak kita mati,
harta benda kita yang melimpah, mungkin pasangan kita yang sangat kita cintai, yang cantik, keluarga kita tidak akan bisa menemani kita. Sungguh hanya amal perbuatan kita yang akan mengiringi kita kelak besok di yaumul akhir. Semua tadi harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pasangan hidup hanya mengantarkan kita sampai ke liang kubur. Setelah itu mereka semuanya pergi dengan kehidupannya kembali. Kami ulangi lagi, hanya amal kita yang kita bawa kelak ke akhirat. Baik itu amal yang baik ataukah amal yang buruk. Lantas ketika kita sudah sadar, Allah sudah mengingatkan bahwasanya dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Mengapa kita masih kadang lalai untuk beribadah kepada Allah? Mengapa kita masih bersusah payah untuk berbuat maksiat? Maka jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di siang ini kami mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan juga para jamaah semuanya, marilah dunia yang merupakan kesenangan yang menipu dan sifatnya sesaat ini, marilah kita pergunakan semuanya dengan bijaksana. Semua upaya ikhtiar yang kita upayakan ketika kita di dunia, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, dan hasilnya mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah, apapun itu. Jika mendapatkan rizki, maka rizki itu jika berkah, maka pastilah kita akan lebih enteng beribadah. Jika kita mendapatkan pasangan ataupun keluarga, jika itu merupakan keluarga atau pasangan yang benar-benar berkah dari Allah, maka pasangan keluarga itu membuat kita lebih dekat pada Allah. Jika belum, maka kita perbaharui niat kita kembali, kita ulangi bahwasanya kita hidup, kita niatkan untuk beribadah pada Allah apapun itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'a iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di khotbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita barokahnya atas nikmat rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga kehidupan kita di dunia ini benar-benar tidak melalaikan kita kepada Allah, dan juga bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang benar-benar abadi di akhirat sana, sehingga mudah-mudahan atas ridho dari Allah kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Jannatul Naim. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al awwala hadzal nahari salaha wa awsatuhu falaha wa akhirahu najaha. As'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله